Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Rabu 3 Juni, Pekan Biasa ke-9. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 12, ayat 18-27. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab, apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap bersemangat dan selalu dalam keadaan baik. Sabda Tuhan hari ini bercerita setelah orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencobai Yesus. Sekarang giliran orang-orang Saduki yang juga bermaksud menggugat keberadaan dan pengajaran Yesus. Namun Yesus dengan penuh kuasa dan wibawa berseru, "Kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jawaban Yesus ini disampaikan ketika mereka mempertanyakan adanya kebangkitan. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa sih yang seringkali membuat kita tidak percaya dan ragu-ragu? Keraguan-raguan dan ketidakpercayaan kita akan ajaran Tuhan Yesus Kristus, karena kita jarang membaca dan merenungkan kitab suci. Dalam kitab suci tertulis bagaimana kita, para pengikut Yesus ini memandang dan menjalani hidup. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyelami kehendak Allah sebagaimana sudah tertulis dalam kitab suci untuk kita imani dan kita hayati dalam kehidupan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahwasanya ada hidup kekal setelah pesiaraan kita di dunia ini selesai. Yesus Kristus adalah jaminan iman kita bahwa hidup tidak hanya selesai dengan kematian fisik. Dia menjanjikan kebangkitan dan kehidupan kekal. Maka marilah kita imani dan kita percayai sabda Tuhan ini, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan penuh semangat dan juga penuh kegembiraan melaksanakan tugas
panggilan hidup kita masing-masing. Ya Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuntunlah aku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku mampu mengalami dan merasakan kuasa Allah dalam hidupku setiap hari. Bahagia manusia yang menerima Sang Sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus. Kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci, yang memusuhi kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.